Terletak di daerah Cukang Galih, Tangerang, terdapat sebuah ruko dan juga sebuah perumahan yang mangkrak dalam pembangunannya sejak tahun 2005 dan akhirnya kosong sampai sekarang. Kalau dulu itu di sini semacam rawa ataupun pesawahan ya, Mbak. Bahkan hingga saat ini tidak ada rencana untuk pembangunan ulang ruko maupun perumahan ini. Adanya bangunan yang sudah lama mangkrak menjadikan tempat ini semakin angker karena pada kenyataannya memang sudah dari dahulu kala tempat ini merupakan tempat yang menakutkan bagi siapapun yang lewat. Bahkan banyak sih Mbak sebenarnya yang pada nongkrong sini anak sekolah nih menjelang sore gini. Anak sekolah itu merasa terusik lah ya setelah nongkrong sini pada lari-larian. Tak hanya itu saja, nyatanya sampai saat ini banyak masyarakat yang memang beraktivitas di area ruko maupun area perumahan sering diganggu oleh berbagai macam makhluk tak kasat mata yang memang bernaung di area tempat ini. Di ruko ini banyak ada sosok anak-anak, bahkan sering terjadi suara ketawa perempuan Mbak. Tak hanya itu saja, beberapa tempat usaha yang memang berada di dekat area ruko ini juga sering mengalami kejadian menakutkan. Bahkan hampir rata-rata orang yang memiliki usaha di area ini tidak akan berlangsung lama karena selalu sepi dan kemudian gulung tikar. Jadi udah banyak lah yang nempatin yang berusaha jualan ya di situ ya, dan itu tidak lama bangkrut. Lantas, apakah yang sebenarnya melandasi mangkraknya ruko dan perumahan di area ini? Apakah memang hanya kesalahan dari manusia saja atau bahkan semua peristiwa yang terjadi di area ini merupakan ulah dari makhluk gaib yang tak mau tempat tinggalnya diusik oleh manusia? Oke sahabat deg-degan, sekarang kita sudah berada di ruko dan di belakang juga ada perumahan yang terbengkalai cukup lama, Rudi. Oke, kalau gitu kita langsung masuk. Iya. Kami pun memulai penelusuran ini demi menguak semuanya apa yang sebenarnya terjadi tinggi di area ruko ini. Rudi pun Bentar. mengajak saya Tunggu. untuk melewati jurang kecil demi memasuki ruko. Bel, Apa? ada banyak sekali anak kecil. Rudi, aduh, tunggu. Aduh, Rudi mengajak kami menuju salah satu ruangan yang ternyata ruangan tersebut merupakan tempat di mana sosok anak-anak ini berkumpul. siapa mereka yuk? Ini dia. Mereka berkumpul di sini. Berkumpul di sini. Astaga Tuhan. Ini bangunannya udah runtuh, Rudi. Mereka ini bentuknya macam-macam, aneh-aneh loh. Sebagian ada yang bentuknya seperti anak manusia pada umumnya. Sebagian juga ada yang bentuknya aneh, nggak wajar. Ada yang Aneh yang nggak wajar itu seperti tangannya apa? itu kayak besar, kayak tangan orang dewasa. Tapi badannya itu badan anak-anak. Ada juga yang bentuknya itu telinganya lancip dan giginya itu bertaring panjang. Dan dia kalau jalan menyeringai gini. Rudi tadi bilang kalau anak kecil ini menakutkan. Seperti apa itu? Dia menakutkan seperti apa tuh? Mereka menakut-nakuti, Iya. mengganggu anak-anak manusia yang lagi main di sana. Jadi nggak cuma anak-anak juga sih, ada juga manusia-manusia yang udah dewasa yang diganggu juga. Mereka itu suka jahilnya itu kayak yang menampakkan diri. Adanya sosok anak-anak kecil di sini rupanya sering menampakkan diri, baik kepada anak-anak yang sedang bermain bola di lapangan belakang ruko ini maupun kepada orang-orang lain. Kalau anak kecil, apalagi kalau di sini kan ada lapangan ini Mbak, ini lapangan bola ya. Orang nendang bola, bolanya ada tapi tendang itu tidak kena. Nah, itu anak-anak kecil itu yang penghuni sini yang pada gangguin seperti itu. Apakah anak kecil ini kenapa Rudi? Ada yang jahil. Hah? Ditoel saya tadi. Apa Rudi bisa berinteraksi dengan anak kecil ini? Tiba-tiba saja sosok anak-anak tersebut jahil kepada Rudi. Sehingga Rudi mencoba untuk menjahili mereka kembali agar bisa berkomunikasi dengan sosok anak-anak kecil ini.
bandel ya. Bel, Ya. di samping saya persis ini, di sebelah kiri, ini ada anak kecil nih. Dia wujudnya seperti anak manusia pada umumnya, tapi matanya bolong di kanan. Ini kenapa mata kamu? Kok dia bisa bolong? Bercanda sama temen, Om. Bercanda sama teman sampai mengakibatkan matanya bisa bolong. Bercanda apa? Dia cuma tersenyum malu. Apa dia bercanda dengan bangunan-bangunan ini? Bercanda apa? Dia cuma ketawa-ketawa aja. Kamu ini dari mana? Dia bilang di sebelah sana ada rumah-rumah. Salah satu rumah yang di sebelah sana itu adalah rumah dia. Jadi dia menghuni rumah di sana. Jadi anak-anak ini bukan yang tipe pengganggu, Bel. Jadi mereka itu cuma dalam artian mengganggu pembangunan ini. Oke. Dia cuma berkumpul di sini karena di sini terbengkalai dan enak untuk main. Tapi mereka ini suka ganggu yang di belakang aja, di lapangan aja. Ternyata sosok anak-anak kecil ini hanya berlaku usil kepada orang yang lewat. Namun bukan karena sosok inilah yang membuat bangunan ruko ini mangkrak dan tidak pernah selesai sampai saat ini. Rudy mencoba untuk mencari sosok lain yang lebih kuat dibanding dengan sosok anak kecil ini. Misi. Wait, Ruth. By the way, aku sudah menyiapkan narasumber yang akan menemani kita dan memberitahu kita sosok yang terkuat itu di area sebelah mana. Bisa kita invite sekarang? Boleh. Narasumbernya, silahkan masuk. Halo Kak, Ya, dengan siapa? Ari. Ari? Iya. Oke. Kak Ari akan Ada menemani. sesuatu. Di mana Di Rudi? sana. Rudi ini baru. Dia lempar kita. Memang dia Hah? dari atas. Tadi ada sesuatu. Jadi Ada dia apa? memang lempar kita pakai daun itu. Serius, tadi daun itu jatuh dari atas? Tadi hampir kena kakaknya. Oke, kalau gitu Mas Ari Ya. bisa bantu kita untuk mempertunjukkan di sebelah mana Oh, bisa. tempat Di sebelah sana, Kak. Pojok sebelah sana. Oke. Diantarkan oleh Mas Ari, kami pun menuju tempat di mana Mas Ari dan warga sering diperlihatkan oleh sosok-sosok di ruko ini. Kita bisa. Tempat di ujung sini. Di sebelah sini. Rudi, Iya, Ini sosoknya seperti noni Belanda ya. iya benar. betul ya Pak Ari? Iya, betul. Rudi, hati-hati Rudi. Hati-hati, Mas. Pada zaman penjajahan dulu, ada seorang perempuan dari Belanda. Dia dibunuh. Adanya sosok wanita Belanda yang sering menampakkan diri ini sudah ada sejak zaman Belanda dan ternyata kematiannya pun sangat memilukan. Karena sosok ini dibunuh di rumahnya yang dulunya berada di area ruko saat ini. Dia tinggal di sebuah rumah. Gak jauh dari tempat itu, dari rumah itu. Ada seperti sebuah pohon. Dan di pohon itu ada sosok yang cukup kuat. Ketika noni Belanda ini sudah meninggal, kemudian sosok itu mendiami rumahnya. Sampai pada suatu hari, rumah itu harus dirobohkan sama warga sekitar. Warga sekitar itu berusaha meratakan rumah itu. Tapi karena sosok kuat itu mendiami rumah itu dan melindungi rumah itu sulit untuk dirobohkan.
Noni Belanda yang di ruko itu memang dia sukanya memang di dalam ruko aja ya. Dia suka ketawa-ketawa gitu kan, nangis. Yang seperti bangunan Belanda itu satu, susah untuk dirobohkan. Seorang proyeknya itu manggil seorang ustadz, kiai untuk diritualkan. Kalau boleh tahu kenapa rumah itu mau dirobohkan? Ya, ingin dirobohkan mungkin udah apa ya, salah satunya sering mengganggu warga setempat juga. Noni Belanda ini sering mengganggu warga setempat. Iya. Kalau Mas Ari sendiri sering dikeliatin sosok-sosok tersebut tuh di sebelah mana? Untuk sosok Noni Belanda ya, mungkin sekitaran pojokan sini, Mbak. Noni Belanda ini sosoknya dulunya seperti apa nih, kalau boleh tahu? Ya kalau setahu saya sih, Mbak ya, Iya. itu sosoknya wanita yang cantik dan pokoknya ayu banget gitu, Mbak, paras Iya. wajahnya sangat ini banget gitu. Dia sering bermain di sekitaran sini. Iya, sekitaran lingkungan ini. Dan bahkan kan sebelum ada pembangunan ini tuh di sini tuh ada rumahnya beliau gitu. Jadi mungkin karena ketika rumah itu berhasil dirubuhkan ya, Iya. jadi dibangunlah pembangunan ini, Mbak, ruko-ruko ini. Dan ini dibangunnya tepat di atas bangunan rumah si Noni Belanda tersebut. Oh, berarti kita bisa mengambil kesimpulan makanya Noni Belanda ini tidak setuju dengan adanya pembangunan ruko ini ya, Rudi ya. Tak dapat dipungkiri lagi, adanya sosok Noni Belanda ini membuat warga menjadi semakin ketakutan apabila lewat di tempat ini, karena mungkin sosok Noni Belanda ini pula yang juga membuat bangunan ini mangkrak dan hingga akhirnya terbengkalai sampai saat ini dan mengundang banyak makhluk astral lainnya. Saya sebenarnya tadi kalau kamu perhatikan, saya ngeliat ke belakang kamu itu tuh ada sosok perempuan Nggak lucu. berair. Cuma saya nggak mau mengganggu konsentrasi kamu. Iya nih, aduh. Itu ada perempuan dan yang sekujur badannya itu penuh basah. Makanya dia hawanya dingin. Iya. Ini jadinya dari atas kepala sampai kaki nih sekarang. Tiba-tiba saja saya merasakan adanya hawa dingin yang menyerang badan saya, di mana Rudi melihat adanya sosok perempuan yang memang mendekati saya. Untuk warga sekitar di sini tuh apakah aman-aman saja atau mereka juga merasa terganggu? Merasa terganggu, Mbak. Terganggu? Ya. Berarti diganggunya seperti apa tuh? Nah, diganggunya itu bermacam-macam sih, Mbak. Ada dia ngasih suara, ada astagfirullah gitu. Apalagi, Mas? Hah? Itu apa? Kayak ada yang jalan? Ada yang jalan ke arah kita. Nggak apa-apa. Aman, Mas. Aman. Oke, lanjut. Oke, saya lanjut. Warga sekitar? Ya. Jadi Digangguin? bermacam-macam, kayak dia menimbulkan suara, bahkan mau mewujudkan wujudnya juga. Mewujudkan wujudnya? Dan bahkan yang lebih ini tuh di ini, Mbak, tempat usaha. Tempat usaha di depan ini tuh sering banget diganggunya. Itu bahkan sampai dia bangkrut nih, bisa pindah tempat usahanya. Karena dia merasa sering diganggu di sini. Karena itu udah banyak banget, Mbak, ya, yang mencoba buka usaha di sini. Iya. Dia nggak kuatnya itu paling kuat kurang lebih 2 tahun. Setelah itu pindah tempat. Kamu bisa diam nggak? Rudi, sorry Mas. Apa sosok yang membuat Rudi tiba-tiba saja berteriak? Karena memang sosok ini ternyata mencoba Dia maju untuk mundur mau menyerangkan. nyerang kita. Ini aman kan, Mas? Aman. Ya. Ya jadi seperti itu, Mbak. Banyak yang mencoba buka usaha di lingkungan sini, tapi nggak lama, setahun 2 tahun itu pindah usaha. Tutup, karena dia merasa tidak kuat berada di sebelah Iya. sini. Kalau Rudi, apa yang bisa Rudi bayangkan, rasakan? Kenapa pengunjungnya selalu sepi? Iya. Kenapa warga-warga selalu diganggu? Makhluk halus yang berenergi negatif, beraura negatif, itu bisa menyebabkan suatu tempat jadi manusia itu nggak betah di situ. Kalau misalnya itu adalah rumah, bisa terjadi pertengkaran suami istri, nggak betah di rumah, sakit-sakitan dan sebagainya. Begitu juga di tempat usaha, bisa menyebabkan sepi, makanannya terasa nggak enak, kita duduk di situ kayaknya nggak nyaman, dan lain-lain. Berarti Noni Belanda ini cukup kuat ya Rudi ya untuk dia menakut-nakuti sekitar. Apakah itu termasuk yang paling intens? Atau ada lagi nih, Mas? Ada lagi, Mbak.
Jadi nggak jauh dari sini, tepatnya di ujung sana Mbak, itu ada perumahan yang mangkrak terbengkalai belah sana. Masnya bisa antaran kita ke sebelah sana? Bisa. Oke. Kami pun diantar oleh Mas Ari kembali menuju perumahan yang mangkrak yang terletak tidak jauh dari ruko ini karena memang pembangunan antar ruko dan juga perumahan memang dilakukan secara bersamaan. Mas. Ini tempatnya ya, Mas? Ya, betul. Ini tempatnya. Dan mohon maaf ya, Mbak, Mas, Ya, mungkin saya bisa nganternya ke sini aja ya. Kenapa, Mas? Saya nggak berani Mbak untuk melanjutinnya lebih dalam karena warga setempat pun tidak ada yang berani. Oke, kalau gitu terima kasih udah mengantarkan kita sampai sini. Ya. Terima kasih ya, Mas. Mas Ari meninggalkan saya dan Rudi karena ia merasa ketakutan ketika berada di perumahan terbengkalai ini. Apakah kita aman buat ini? Yang jelas ini tandanya kita harus siap-siap segala yang kemungkinan terjadi. Jadi Kami pun Kita melanjutkan harus penelusuran berdua, namun tiba-tiba saja Rudi berlari seolah Rudi Rudi sedang banget loh. mengejar sesuatu. Rudi mau kemana? Mau kemana? Ini sih. Loh, Rudi. tadi ada di sini. Tadi dia ada di sini. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar di sini. Tadi Tempat ada apa di itu? sini. Rudi, ini tempat apa, Rudi? Rudi. Weh, Yuk. Rudi. tiba-tiba ada sesuatu besar lewat depan saya. Woi, Rudi. Jangan ke sana. Kita nggak bisa ke sana, Rudi. kamu tunggu situ. Permisi. Hati-hati. Di sana ada sosok tinggi besar, Tinggi. berbulu lebat dan dia jalan bungkuk seperti ini. Tangannya dia kepal seperti ini. Dia berjalan seperti ini menatap kita. Tak hanya sosok noni Belanda yang sangat sering memperlihatkan diri, nyatanya ada sosok lain yang juga sering menampakkan diri kepada masyarakat. Seperti sosok tinggi besar yang dilihat oleh Rudi. Di sini itu ya, ada makhluk yang tinggi besar tapi hitam, berbulu. Rudi, sepertinya ini kita nggak aman di sini. Salam. Aman, Rudi. Kamu siapa? Nggak punya nama. Rudi, apakah sosok ini ada hubungannya dengan sosok yang ada di ruko di depan tadi? Dia bilang, Bilang apa? kamu cari siapa? Dia tanya Siapa? seperti itu. Saya cuma bilang saya mau datang ke sini, saya pengen tahu tempat ini. Betul. Dan saya pengen tahu sosok yang terkuat yang mempengaruhi tempat ini. Dia bilang, cari aja sendiri. Sosok hitam besar ini tidak mau menjawab pertanyaan Rudi mengenai siapa yang terkuat di tempat ini karena memang sosok ini tidak mau ikut campur dengan sosok kuat yang ada di area ini. Rudi, aku mau tahu, sosok ini apa sudah lama menunggu di sini? Kenapa, Rudi? Dia pindahan, tapi dia pindah nggak terlalu jauh dari sini. Dan dia pernah main ke sini juga sebelum akhirnya dia menetap di sini. Nggak terlalu lama. Dia bilang, nggak terlalu lama. Kenapa? Kamu mau tahu saya untuk apa? Sosok ini apakah dia yang mengganggu warga-warga sekitar di sini, makanya pembangunan ini nggak terselesaikan? Enggak. Dia bukan sosok yang kita cari. Walaupun dia bentuknya menyeramkan, tapi yang jelas dia itu nggak terlalu suka nakut-nakuti orang.
Berarti bisa dikatakan kalau sosok ini tidak sejahat itu dong. Lebih tepatnya dia netral. Dia nggak suka mengganggu, dia nggak suka membantu. Aku jadi penasaran, apakah warga-warga sekitar atau orang-orang itu sering menyalahgunakan tempat ini untuk hal-hal yang negatif? Dia bilang kayak gini. Saya tahu yang mereka lakukan, tapi saya nggak mau ikut campur. Berarti betul, di sini dijadikan tempat untuk hal-hal yang negatif. Dia tahu apa yang mereka lakukan. Berarti pernah terjadi hal negatif di sini, tapi dia nggak mau ikut campur. Iya. Ternyata di tempat terbengkalai ini sering terdapat beberapa orang yang memang menyalahgunakannya. Bahkan tak jarang ada seorang wanita dan pria sedang duduk berdua di area ini, kemudian diganggu oleh sosok yang bernaung di sini. Dia bilang, di sini ada satu sosok yang suka mengganggu. Dia bilang, si perempuan bau getah. Lalu, apakah sosok perempuan bau getah yang disebutkan oleh sosok tinggi besar inilah yang merupakan sosok terkuat di area ini, di mana mampu menjadi penyebab mangkraknya pembangunan ruko dan perumahan ini serta bahkan membuat adanya peristiwa-peristiwa mistis yang ada di area ini? Perlahan tapi pasti teka-teki yang selama ini ada di area ini mulai terungkap, di mana tempat ini menyimpan banyak misteri yang tersembunyi selama ini. Bahkan adanya sosok wanita yang sangat sering menampakkan diri kepada warga semakin menambah aura mistis di tempat ini. Suka banyak yang menampakkan itu di sini tuh makhluk semacam sosok wanita yang berambut panjang lah gitu kan. Yang suka mengganggu. Dia bilang, si perempuan bau getah. Perempuan bau getah. Dia suka mengganggu. Apakah Rudi bisa cari tahu di sebelah mana dia sekarang berada? Perempuan itu saat ini sedang berada di bawah. Maksudnya di sebelah mana, Rudi? Kamu cepat sebelum dia naik ke atas. Rudi, ih. Ini di mana, Rudi? Hey, kamu yang dibilang tadi ya? Sini, bicara sebentar boleh? Lihat ya, Rudi. Rudi, hati-hati. Kenapa dia, Rudi? Kamu nggak apa-apa, Bella? Ini bau. Bau getah. Bau ya, Rudi. Oke, kamu menjauh aja. Ini yang disebut sama si hitam besar tadi. Rudi, hati-hati. Dia ada di sini. Dia berpakaian serba putih. Dia buat gestur seperti ini. Dia terbang dari tempat ini ke atas pohon itu. Dan kemudian balik lagi ke sini. Jadi itu yang disebut atas bawah. Sosok ini ternyata merupakan sosok wanita yang tinggal di antara pohon randu besar dan juga salah satu rumah di ujung perumahan terbengkalai ini. Pernah dulu saya tanya ya, di situ katanya ngelihat sosok perempuan di situ katanya. Iya, di atas itu tuh Mbak, di atas genteng itu tuh. Berarti ini cewek yang tadi kita sebut-sebut di sebelah sana. Kenapa, Rudi? Nggak bisa. Oh gitu ya. Rudi, gitu ya. jangan ke situ lagi udah. Kenapa? Tahu nggak apa yang terjadi tadi? Kenapa? Dia mau ngerasukin ke saya. Jadi si perempuan ini suka mengganggu orang nih, suka ngerasukin orang. Ketika orang itu kerasukan,
Dia tangannya seperti ini. Dan dia ketawa cekikikan. Adanya sosok wanita ini ternyata sering membuat masyarakat yang sedang beraktivitas di area tersebut kesurupan secara mendadak. Jadi dia ketika dia mau main entah kemana ya, itu dia di situ. Itu ada seorang wanita teriak-teriak sama ya keluarga mungkin ya di situ ya, sama keluarganya. Yaitu kesurupan itu di dekat perumahan ini. Kenapa dia mengganggu warga-warga sekitar di sini? Warga-warga sekitar sini kan tidak bersalah. Kamu kenapa mengganggu? Gini, saya punya sesuatu untuk kamu. Coba kamu ceritakan sosok yang kuat ya. Night vision, boleh? Ini bau banget, Rudi. Rudi, hati-hati, Rudi. Wow, itu siapa? Itu siapa? Ada siapa lagi, Rudi? Tiba-tiba datang temannya yang lain. Ada yang... Terpancing karena... Kamu tahu sosok yang terkuat di sini. Dia tahu, Di sebelah mana? tapi dia takut nyebutinnya. Kenapa? Kamu salah satu penyebab tempat ini kosong. Nggak secara langsung. Tidak secara langsung penyebabnya. Yang jelas, sosok yang paling kuat itulah yang sangat berpengaruh. Bentar, berarti tadi sosok wanita itu sering merasuki warga-warga sekitar ini. Selain merasuki, dia juga bikin demam. Sosok perempuan ini nyatanya juga bisa membuat sakit siapapun yang melihatnya. Hal tersebut karena adanya benturan energi yang sangat kuat. Ketemu dengan sosok itu mungkin udah apesnya mungkin ya. Biasanya untuk orang itu sendiri kadang sakit ya. Kepada beberapa orang yang kebetulan energinya berbentrokan dengan dia. Jadi orang itu, begitu orang itu lewat, dia lewat menerobos masuk ke dalam orang tersebut. Orang itu nggak kerasukan, Bel. Tapi sekujur badannya tiba-tiba merasa nggak enak. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kamu ganggu? Dia bilang, kenapa dia mengganggu? Dia ingin menunjukkan eksistensi dan betul-betul membuat orang-orang itu takut. Jadi kayak semacam keberadaan dia ini diperhitungkan dengan orang-orang, jadi bukan disepelekan. Dan kemudian ada suatu tanda di sini, tapi dia nggak menyebutkan tanda apa itu. Yang jelas ada sebuah tanda yang dia benci. Keturunan apa sih? Oke. Dia punya musuh. Musuh dia ini mungkin bisa dibilang kayak bebuyutan. Dia punya musuh bebuyutan yang sudah lama sekali. Dan ketika si musuhnya itu beranak pinak, nah keturunan dari si orang tersebut itu dia benci banget. Oh, berarti orang-orang tertentu saja Orang yang dia tertentu. tidak sukain. Selain yang merupakan selain yang energinya berbentrokan dengan dia. Boleh dinyalain lagi, Tim, lampunya? Bel, Kenapa, Rudi? ada yang ngikutin kita loh. Rudi merasakan adanya sosok yang mengikuti kami ketika kami sedang berkomunikasi dengan sosok wanita itu. Rudi pun mencoba mengejar sosok yang mengikuti kami. Ngapain kamu? Sosok hitam besar tadi yang di sana, Ya. itu mana dia hilang? Dia menghilang. Hah? Bentar, Kemana, Rudi? sini Bel. Ke tempat yang aman. Boleh, Tim, saya minta air. Rudi membuat perlindungan kepada Bella dengan menggunakan air. kamu jangan keluar Hal dari tersebut sana. dilakukan agar sosok hitam tersebut tidak dapat mengganggu Bella. Saya buat lingkaran pagar supaya dia nggak nyakiti kamu. Oh.
sekarang dia di depan saya, Bel. Sini. Iya, waktu Rudy nyiram air di sekeliling aku bingung kayak ini ngapain. Terus ternyata kata Rudy bilang aku nggak boleh move dari lingkaran itu karena Rudy mau membatasi supaya aku aman di dalam lingkaran itu. Tapi Rudy berinteraksi dengan sosok tinggi besar itu sampai dia mau terjatuh dan aku bingung kayak kita mau nolongnya kayak gimana. Aku nggak boleh keluar dari lingkaran itu tapi Rudy di sana berinteraksinya tuh cukup intens banget. Ini dia. Rudy bisa bantu berkomunikasi dengan dia. Apa maksud kamu tadi? Ngikutin kami. Kenapa dia jadi mata-mata, Rudy? Dia menjadi mata-mata karena dia curiga kita mata-mata. Kita tadi nanya sama dia tentang sosok yang sangat kuat. Yap, betul. Nah, dia ngira kita adalah utusan dari si sosok kuat itu. Sosok kuat itu siapa? Saya nggak tahu. Saya benar-benar nggak tahu. Siapa, Rudy? Nenek. 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 Si nenek tua, dia bilang. Tapi dia bilang kayak gini. Si nenek tua itu, saya nggak mau sebut namanya. Nenek itu di mana? Sana, Bel. Menurut sosok tinggi besar ini, sosok yang paling kuat ada di daerah ini merupakan seorang nenek yang berada di ujung tempat Kita ini. dapat petunjuk sekarang. Sekarang kita tahu kita harus cari siapa. Nenek. Rudy, emangnya ada konflik permasalahan apa antara nenek itu dan sosok di sini? Konflik apa kalian, ha? Oh, si nenek itu membuat batas, membuat penghalang. Penghalang dia dan keluarganya, teman-temannya itu nggak bisa melewati pembatas itu. Itu akibat ulah si nenek itu. Dia ada di sana, Bel. Batasan di sebelah sana itu batasan berupa apa? Sebentar. Masih ada yang mau saya tanyain. Batas. Batas apa sih? Hati-hati, Ruth. Batas wilayah. Batas. Jadi ada semacam dinding gaib yang dibuat si nenek itu dan itu menghalau dia dan rekan-rekannya juga keluarganya untuk menyeberang. Si nenek ini sosok yang kuat banget dan dia juga yang tadi saya sebutkan itu semuanya nggak bisa menembus itu karena kalah kuat dari si nenek itu. Nenek itu suka dalam artian ini nenek ini menyulitkan mereka, makanya dia sangat benci sama si nenek itu. Masa iya satu sosok terkuat itu bisa merusak perumahan dan ruko ini? Nah, itulah kenapa dia disebut sosok terkuat. Karena dia mampu melakukan itu. Rudy mau kemana? Rudy? Tadi dia nunjuknya ke arah sana ya. Berarti ke arah si perempuan bau getah itu. Ya udah gini aja, kita jalan pelan-pelan ke sana. Rudy mengajak kami untuk mendatangi sosok terkuat yang ada di sini. Ini tempat perempuan bau getah tadi. Halo, Dia nunjuk ke arah sana. ke arah sana? Emang ada jalan, Rudy? Hati-hati. Akses yang sulit untuk menuju lokasi nenek terkuat itu harus membuat kami menuruni jurang kecil, di mana jembatan yang ada di atasnya sudah rusak dan akan menjadi berbahaya jika kami melewati jembatan tersebut. Wow,
Ini ada danau juga, Rudi. Itu apa ini? Dia di sekitar sini, Bel. Hati-hati, Bel. Hati-hati gimana? Ah! Ya! Aduh! Rudi. Dia di dalam air itu, Bel. Dia di dalam air sini. Rudi! Nggak ada. Rudi. Apa Rudi? Jangan. Bahaya, Rudi. Itu kita nggak tahu di dalamnya berapa. Dia di dalam. Sini, keluar program. Jangan ngejutin. Kenapa Rudi berduduk? Saya minta night vision. Serius itu? Ada itu yang keluar. Di belakang aku. Rudi, nggak berani. Ada yang keluar tadi dari situ. Rudi mencoba untuk memperagakan cara berjalan dari sosok nenek yang konon merupakan Makhluk terkuat di tempat ini. Berjalan seperti ini. Namun adanya sosok ini juga sering dilihat oleh warga yang beraktivitas di area ini. Ya kalau pada menjelang maghrib mah ya, apalagi di tempat di jembatan belakang sebelah sini, itu sekilas-kilas sering menampakin gitu Mbak, sosok perempuan gitu. Cuma perempuannya sudah berparuh baya. Kenapa dia bisa berjalan seperti itu, Rudi? Kenapa kamu bentuknya seperti itu? Boleh nyala lagi? Kenapa? Rudi paham kenapa? Dulu ada seorang perempuan. Perempuan ini gemar sekali belajar ilmu gaib. Dia ke mana-mana untuk menuntut ilmu, untuk memperkuat dirinya. Dia datang ke guru A, B, C, kemana-mana dia datang. Supaya dia benar-benar kayak merasa bisa menguasai dunia. Sifat tamak dan rasa ingin menguasai dunia itu, itulah dia mempelajari ilmu hitam. Sampai akhirnya dia di titik di mana dia merasa sangat kuat. Tapi dia masih ingin mencoba lagi, ingin menambah ilmu lagi. Dan pada suatu hari dia bertemu dengan musuhnya. Dia bertemu dengan musuhnya, dia dihajar, diserang. Nggak cuma serangan fisik, tapi juga dikirim berbagai macam iblis. Berbagai macam siluman untuk menyerang si perempuan itu. Tapi si perempuan itu berusaha membunuh sebagian dari kiriman-kiriman musuhnya itu. Tapi pada suatu hari akhirnya dia kalah. Si perempuan itu patah kakinya. Gara-gara dilawan oleh musuh. Gara-gara diserang sama musuh. Dan dia kemudian mati. Jadi dia tidak kuat karena dia selalu dapat kiriman. Dia akhirnya kalah, betul, meninggal. Dan ketika meninggal, jin korinnya itu menjadi sosok yang jahat. Dan menunggu tempat ini, menguasai tempat ini. Dia jalan seperti ini. Rudi, apakah Dia kemudian dapat julukan Nyi Gempor. Adanya sosok Nyi Gempor ini merupakan sosok yang menjadi legenda di daerah tempat ini, di mana hampir semua orang di wilayah ini mengetahui sosok Nyi Gempor, dan sosok ini juga sering menampakkan diri di wilayah perairan.
Nah, sosok Nyi Gempor itu sering sekali menampakkan di tempat ini ya Mbak ya, khususnya di tempat ini. Tapi cuma dia sering tampaknya di sekitaran sini Mbak, di kali-kali sini nih. Artinya nenek yang berjalan pincang. Oh, apakah Nyi Gempor ini adalah sosok yang jahat, Rudi? Kalau dari auranya memang aura dia ini jahat. Apa yang udah kamu lakukan? Aura negatif dia bikin orang-orang itu nggak betah tinggal di sini. Dan akhirnya yang menyebabkan tempat ini sepi, kosong, Iya. terbengkalai, dia penyebabnya. Sosok Nyi Gempor ini memiliki aura negatif yang begitu besar, sehingga sosok ini pula yang diyakini oleh warga merupakan sosok yang sering menjadi penyebab kecelakaan yang memang sering terjadi di area jembatan dekat tempat ini. Nyi Gempor itu suka menampakkan di sebelah sana juga Mbak. Bahkan sering terjadi kecelakaan juga di sekitaran jalanan sini. Ada yang merenggang nyawa. Merenggang nyawanya pun mati di tempat Mbak langsung. Dan akhirnya yang menyebabkan tempat ini sepi, kosong, Iya. terbengkalai, dia penyebabnya. Waktu di ruko itu, kenapa ruko itu bisa nggak selesai? Betul. Karena aura negatif dia ini menyebabkan developernya itu sial. Sial ya, dan menyebabkan nggak ada lagi pemasukan dan akhirnya terbengkalai. Benar. Berarti sosok Nyi Gempor ini dulunya manusia, bukan sejenis jin atau seperti apa ya, Rudi? Ya, dia ini Corin. Corin dari seorang perempuan sakti yang kalah perang. Dia ini membuat sebuah perbatasan, batas gaib. Itulah yang menyebabkan makhluk di sana itu nggak bisa datang ke area sini. Jadi itu tadi yang dimaksud sama si hitam besar. Oke. Ada suara di sana. Iya. Itu siapa? Anak buahnya Nyi Gempor. Ada sosok kakek-kakek di sana. Tapi itu cuma anak buahnya dia. Anak buah dia yang bisa dibilang paling patuh, paling tunduk sama dia. Rudi bisa kasih tahu ke kita nggak di mana letak pembatasan antara sosok yang di sebelah sana dan nenek ini? Batasan. Dari sana, Bel. Dari sana sampai sana. Adanya sosok Nyi Gempor ini mampu membuat gerbang gaib sebagai pembatas di mana makhluk-makhluk astral yang ada di area perumahan tak mampu melewati area sungai kecil yang dihuni oleh Nyi Gempor. Si Nyi Gempor ngomong sesuatu. Dia mau bilang apa lagi, Rudi? Dia bilang, hati-hati kamu ya. Hati-hati. Ini lebih ke ancaman terhadap kita. Maksudnya dia ngancam kita. Bentar. Apakah sosok ini sering menghantui kayak sampai terjadi kecelakaan atau gimana? Dia suka mencelakakan orang juga. Dia suka mencelakakan orang dengan berubah wujud menjadi hantu air. Hah? Adanya sosok Nyi Gempor ini dapat ditandai oleh masyarakat sekitar mengenai kapan saja ia akan muncul dan menghantui warga sekitar. Karena sering menampakkan dirinya gitu Mbak. Apalagi ya maaf ya di sekeliling sini nih. Kalau misalkan kita lagi bulan purnama ataupun apa gitu malam Jumat Kliwon itu terkadang dia ada kalau misalkan ini. Biasanya kalau pas yang lebih dominannya itu pas kalau hujan gede Mbak, disertai petir tuh ya kalau udah. Nah
Disitulah dia suka menyelusuri kali-kali seperti di kali di sini, Mbak. Oke, kita dan teman-teman sebaiknya menjauh deh dari area air karena dia sudah mengancam. Kita agak jauh lagi. Oke Rudi, kalau gitu berarti aku bisa ngambil kesimpulan kalau terbengkalainya perumahan dan ruko yang ada di sini itu berarti gara-gara adanya sosok Nyi Gempor tadi ya. Dan berarti sosok Nyi Gempor ini memiliki aura yang sangat-sangat negatif. Betul? Ya. Oke Rudi, kalau kayak gitu sudah cukup ya penelusuran kita pada malam hari ini. Ya. Usai sudah penelusuran kami malam ini untuk menguak apa yang sebenarnya terjadi di ruko dan perumahan yang mangkrak pembangunannya hingga kosong ini. Adanya suatu hal mistis di sebuah wilayah tidak lepas dari cerita masa lalu yang ada di daerah tersebut, yang mampu meninggalkan sebuah energi sampai saat ini. Namun, sebagai manusia kita harus tetap belajar dengan apa yang sudah terjadi di masa lampau agar tidak mengulangi hal tersebut di masa kini.